Emang nggak ada suaranya ya, Dwiki? Gimana? Mohon maaf dokter, saya izin stop sharing dulu. Kayaknya tadi kelewatan yang allow sound-nya. Permisi ya Iya, dokter, sebentar. iya. Nah, setelah itu langsung ditutup. Sudah terdengar suaranya dokter dan teman-teman. Tutup seluruh gini, tutup gini. Nah, kemudian keluarganya ya segera ini diberikan peralatan mandikan. Untuk mandikan gimana caranya? Tentunya harus melepas pakaiannya semuanya. Dan jenazah itu lagi tidak harus didekapkan. Kalau harus didekap di sini aja. Kenapa? Jenazah itu cepat kaku ya. Nanti kalau sedekap dimandikan sulit. Dilepaskan pakaian juga sulit juga. Dan nggak ada sunnahnya sedekap, nggak ada. Sunnah sedekap orang sholat saja, sunnah sedekap itu. Jenazah nggak ada. Bahkan jenazah itu kalau disedekapkan nanti kebutuhan kafan lebih lebar. Kan begini kan lebih lebar nanti. Kalau gini enggak. Ini gini aja. Menutup ini kemudian kita angkat atau kita lepas di kamarnya atau kita angkat dilepas pakainya di tempat ruang begini. Perhatiannya. Tertutup kalau bisa ini ya. Nah, melepas pakaiannya itu kalau masih lemas, dilepas biasa agar pakaiannya bisa dimanfaatkan hidup. Dengan cara bagaimana? Ini satu orang, Ustadz pegang ini satu di atas ini. Nah, ini pegang ini, Ustadz pegang gini. Nah, satu melepas pakaiannya ya. Jadi yang melihat nanti hanya yang melepas saja. Yang enggak, jadi lepas pakaiannya, sama lepas semuanya. Ini kalau masih lemas. Tapi kalau sudah kaku, pakai gunting. Gunting gini. Gunting sampai gini, celana pakai pegang, tinggal lepas semuanya, baru kemudian diangkat ke tempat di mana kita mandikan. Tetap ini pak tutupnya ini, tutupnya kalau bisa seperti ini, yang tebal seperti handuk ini, dan dua. Cuman yang satu jangan tutup, kan satu ditahan nanti untuk pengganti nanti. Nah setelah itu ini langsung dimandikan. Kalau bisa, kalau ini mejanya kan udah bagus, ini kan ada ininya kan. Nah, Mbak, jangan kalau bisa sebisa mungkin jangan langsung ditaruh di atas papan meja. Jadi setelah saudara kita, yang kedua secara sunnah begini, agar dengan pakai masker, pakai sarung tangan, kita nggak menyentuh aurat langsung, kita nggak menyentuh kotoran langsung. Jadi ya gini, ini. Jadi gini, ini untuk menghindari bau yang nggak enak, segala macam penyakit. Nah sama, nah kalau bisa bahkan pakai kacamata yang semua yang terlibat di sini. Oh iya, ini potensi penyakitnya banyak ada. Kita nggak tahu loh apakah itu penyakit enggak ada, tapi kita kan husnudon, tapi cuman kita jaga-jaga waspada. Maka kalau bisa di samping ini, ya samping ini satu kebutuhannya sarung tangan yang tipis sekali itu banyak di apotek tuh, ya tangan. Kemudian yang ketiga kalau bisa kacamata seperti kacamata yang renang itu, yang begitu yang begini. Supaya cipratan kan bisa aja tuh masuk mata segala macam. Itu sekali lagi untuk menghindari secara medis dan secara sunnah begitu. Ini kemudian setelah itu setelah siap, kemudian kalau bisa pakai ini sarung tangan yang seperti ini. Nanti caranya makainya ada medisnya cara. Jadi cara ini kita nggak boleh pegang ini. Jadi caranya ada, kita ada teknisnya caranya. Nah kemudian itu kalau ada waslap ya. Waslap itu apa? Untuk kotoran-kotoran. Nah ini juga ada ini Bapak. Nah ini juga pakai selemek. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Selemek juga bisa, selemek. Nah kemudian setelah itu gini. Okay. Setelah itu apa lakukan? Satu orang nanti ini pakai sarung tangan, kemudian pakai waslap yang sudah dibasahi, dibersihkan kotoran-kotoran jenazah. Apa kan jenazah itu ya
Ya kita ambil. Ya mulai dari matanya, mungkin kotorannya sampai kotoran nanti sampai. Nah, ketika udah kepalanya udah bersih kotoran, ini kalau bisa masih lemas agak dudukkan begini. Dudukkan begini untuk ditekan. Dikit-dikit. Agar kotorannya keluar. Ini langsung jatuh ke sini bawah kotorannya. Jatuhnya. Ini kalau orang sakitnya nggak di rumah saya nggak diinfus banyak kotorannya. Kalau diinfus lama nggak keluar kotoran. Ya, kadang-kadang orang sakit mendadak itu kan banyak kotorannya, maka ditekan dikit, kemudian setelah kita yakin bersih, maka agak diginikan dibersihkan. Ini kan ini kan pakai wasrap ini, pakai dibersihkan tuburnya. Saya bersihkan, kita yakin bersih, ambil kapas, masukkan ke tuburnya, kapas. Gini rapat lagi. Kenapa? Ini nggak bersih sekali, masih ada kotorannya. Sehingga kalau nggak ditutup gini nanti gerak gini keluar lagi nanti. Keluar lagi dia, karena ini udah nggak berfungsi kan, itu udah terbuka sama sekali, maka gerak gigi ini keluar lagi, maka setelah kita yakin bersih, kita tutup dengan kapas, kalau itu plesteran nggak apa-apa tuburnya. Ini berarti udah bersih kan, kotoran udah bersih, kemudian berikutnya diwudukan. Wudukan yang rukun saja, yaitu wajahnya. Ini basah gimana? Jangan basah. Wajahnya. Kemudian yang kanan, zaman sampai siku, kiri, usap kepalanya, kemudian kakinya. Satu kali cukup. Iya, digerujuk aja, digosok dengan. Setelah itu dan wudukan baru mulai menyiram. Mulai dari kepalanya, jadi ambil satu mulai dihitung nih, ya. Satu. Ya, ini satu, gini, kalau udah basah semuanya disabuni, dikeramasi. Setelah itu diiringkan ke kanan. Untuk apa? Untuk menggosok yang sini, bawah, belakang, samping kan, samping, kemudian dibersihkan lagi dengan sabun. Ya. Setelah itu baru miring ke kiri, sama, disiram lagi. Disabun lagi. Setelah itu udah berarti kan ini udah tersabuni semua ya. Baru kemudian dibilasi sabun-sabunnya. Dihitung lagi tadi berapa tadi, kalau tadi 5, 6, 7 sampai bersih semuanya. Jadi udah sabunnya hilang sampai bersih. Ini tadi tutup loh ya. Tutup ya. Nah, setelah bersih ini langsung dihandukkan. Dihandukkan nih. Kain yang tadi kan belum basah ini kan diangkat gini kan, dihandukkan kan. Ini kan kain handuk ini, handukkan, lalu bersih, dihandukkan, dibasahkan, ambil handuk yang kedua. Jadi anggap jadi kain ihram yang kedua, bentangkan di atasnya. Ini dianggap kain ihram, bentangkan di atasnya. Nah, kemudian yang basah diambil. Ini basah kan, diambil. Basah, diambil. Ini udah basah, ini diambil. Nah, berarti ini sudah bersih dengan penutup kering. Ya, udah selesai kan? Tinggal bawa ke tempat di mana ada tim yang menyiapkan kafan. Oke, dari sini kita akan diskusi dulu ya. Jadi poin-poin yang adik-adik perlu perhatikan adalah ketika kita memandikan jenazah, yang diutamakan adalah keluarganya, yaitu adalah mahramnya. Ya, jadi kalau misalnya nanti adik-adik keluarganya ada yang meninggal, mahramnya misalnya bapak atau ibu, nah sebaik-baiknya yang memandikan itu adalah mahramnya. Tapi kalau misalnya adik-adik nanti bertugas di di rumah sakit, nanti tuh di rumah sakit itu akan ada tim pemulasaran jenazah, ya, apalagi di pandemi COVID ini tuh tim pemulasaran jenazah itu wah kerjanya tuh ngos-ngosan banget ya. Kemarin kan adik-adik pernah melihat ya sampai sehari itu bisa 20 pasien meninggal karena COVID begitu. Nah, ini juga tim pemulasaran jenazah itu ya pastinya ada dokternya gitu. Jadi dokter tuh ya harus bisa melakukan memandikan jenazah itu bisa. Baik untuk keluarga Anda sendiri dan untuk profesional itu juga harus bisa. Atau bisa jadi Anda berada di tempat
yang terpencil, misalnya ada di Kalimantan atau di Sulawesi yang mungkin sebagian besar orang di sana itu tidak beragama Islam, mau nggak mau harus bisa melakukan itu ya. Kan jadinya fardunya fardu kifayah. Kalau di situ tidak ada orang yang bisa melakukan, cuman ada Anda sebagai seorang muslim, maka hukumnya jadi fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu kan jadi harus ada salah satu yang melakukan gitu kan. Nah, kalau di situ hanya ada Anda, ya Anda harus bisa. Atau kasus lagi misalnya teman saya itu waktu itu kuliah di Jepang, kemudian ada salah satu muslim di sana yang meninggal, dan di sana nggak ada lagi selain dia gitu. Di sana muslimnya kan minoritas, jadi mau nggak mau ya harus sebagai mahasiswa yang sedang belajar di sana, mau nggak mau ya ikut memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan jenazah. Jadi saya kira skill ini tidak hanya skill aja, tapi saya harap ini menjadi bekal buat adik-adik ya nantinya, minimal untuk pengurusan jenazah keluarga, kemudian untuk pasien, dan nantinya kalau misalnya Anda dibutuhkan di daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan, Anda bisa bergerak di situ. Ya, oke. Dilanjutkan Dek dengan mengkafani. Oh ya, gini, karena nanti kan Anda bikin video ya. Nah, bikin videonya itu kalau Anda punya keluarga di sana, boleh keluarganya yang membantu dalam artian yang menutup tadi jenazahnya. Kan tadi kan dibentangkan itu kan. Nah, boleh membantu di situ. Tapi kalau misalnya Anda tidak ada bantuan, misalnya cuma sendirian, ya berarti saya anggap Anda berada di ruang tertutup yang tidak dibantu oleh siapapun seorang diri, maka tidak perlu dibantu. Begitu. Oke, dilanjutkan, Dek. Baik, dokter. Mengkafani jenazah. Alat-alat yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm, yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm, yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus dalam bilangan ganjil. Kedua, kafas. Kafas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberi wewangian pada jenazah. Keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun dengan perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah. Kemudian, letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan.
Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Oke, nah untuk mengkafani jenazah ini yang perlu dipersiapkan tadi kalau minyak wangi nanti adik-adik bisa pakai minyak wangi apa namanya yang adik-adik punya ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah talinya ya. Jadi talinya itu harus ganjil. Kemudian nanti mungkin adik-adik bisa menggunakan jenazahnya itu bisa pakai apa namanya guling boleh, pakai boneka boleh ya. Pokoknya seadanya yang penting adik-adik tahu bagaimana sih caranya melakukan istilah kalau orang Jawa tuh ngurmati jenazah ya. Jadi mengkafani jenazah. Jadi dari adik-adik tadi bisa mensucikan. Setelah disucikan nanti adik-adik belajar untuk melakukan mengkafani. Begitu. Dari sini adik-adik ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup jelas? Renata kenapa dari tadi senyum-senyum? Ada yang lucu? Mohon maaf dokter, ini saya mau tanya untuk tugasnya nanti itu kita diminta membuat video mengkafani saja atau memandikannya juga ya dokter? Iya, dua-duanya dek. Oh, dua-duanya gitu. Oh ya sudah, terima kasih dok. Ada lagi? Dokter, saya izin sekalian bertanya. Oke. Itu kan memandikan sama mengkafani jenazah deh dokter. Iya. Nah itu jika saat sudah selesai memandikan nanti proses pemindahan ke kafannya itu juga diperlihatkan atau tidak usah deh dokter? Maksudnya diperlihatkan. Jadi nanti kamu nge-shootnya habis kamu memandikan, kemudian shoot yang sebelah sana tuh udah disiapkan dengan kain kafan yang sudah di bawahnya itu ada tali-talinya. Jadi kamu tinggal ngangkat aja. Diangkat terus ditaruh situ. Gitu. Baik dokter, terima kasih. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan ya tadi itu kan apa namanya di video itu udah diterangkan bagaimana cara melakukan pemandian jenazah kalau itu memang itu pasien biasa. Tapi kalau pasien COVID pastinya tata caranya itu berbeda. Paling tidak harus menggunakan APD. APD-nya juga level 2 yang jadi harus menggunakan kacamata gogle, pakai gown, kemudian pakai sepatu yang apa itu namanya sepatu yang karet yang panjang itu, kemudian apa namanya setelah memandikan tangan dan kaki dicuci dengan cairan obat seperti Lysol, Dettol dan sebagainya. Jadi itu kitanya itu habis ngerawat jenazah itu kita harus desinfektan sendiri. Karena apa? Karena jenazah COVID itu sampai 2 minggu itu masih virusnya itu masih bisa menularkan. Gitu ya. Yang perlu diperhatikan lagi adik-adik kalau perempuan itu kan biasanya ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek. Nah, kalau yang rambutnya panjang ketika kita sudah memandikan itu sebaiknya tidak hanya badannya saja yang dikeringkan, tetapi juga rambutnya itu juga dikeringkan ya. Setelah dikeringkan, misalnya rambutnya panjang bisa dikelabang dulu. Jadi dikelabang jadi 3, satu di kiri, satu di kanan, kemudian satu di ubun-ubun. Jadi supaya apa namanya tidak ganjel di ini loh. Ketika di apa namanya di kafan itu tidak ganjel gitu. Jadi disibak ke kanan satu, ke kiri satu, yang ke atas sendiri mungkin satu gitu. Gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah gini, kalau kita walaupun mayat itu sudah meninggal, tetapi mayat itu tuh kalau menurut hadis riwayat Bukhari itu masih merasakan sakit ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai perawat jenazah itu kok
kasar melakukan merawat jenazahnya, maka jenazahnya itu kesakitan. Jadi sebisa mungkin harus halus, memindahkannya juga pelan-pelan, memandikannya juga pelan-pelan, kemudian menghilangkan kotorannya juga pelan-pelan begitu. Oh ya, tadi kan kalau laki-laki itu kan ada 3 lapis ya. Adik-adik tadi sempat melihat kan ada 3 lapis. Nah, 3 lapis itu terdiri dari apa saja? Nah, kalau yang ada sarung, baju, kalau perempuan kan 5. Terdiri dari sarung, baju kurung, kerudung, lalu pembungkus, dan kemudian dibungkus 1 lapis lagi. Itu yang 5 itu maksudnya seperti itu. Kemudian kalau yang laki-laki kan tadi cuman pakai ini ya, baju, kemudian pakai nggak pakai kerudung ya. Bedanya di situ, bedanya di kerudung sama di sarung. Jadi makanya dia cuman ada 3 aja. Wangi-wangian yang digunakan, kenapa kok kita pakai kapur barus? Nah, jadi begini, kalau mayat itu kan kadang itu mayat kan masih disimpan dulu ya, maksudnya nggak langsung dikebumikan. Nah, itu tuh kapur barus itu supaya hewan-hewan kecil itu tidak masuk ke situ gitu. Ya, kemudian apalagi ya yang perlu saya perhatikan lagi? Udah sih, intinya cuma itu sama. Oh ya, yang perlu diperhatikan juga bahwa nanti itu kan talinya itu kan disesuaikan ya, Dek. Nah, tali-tali itu ada 7 helai. Di mana saja? Yang pertama, jadi nanti talinya itu Anda letakkan dulu di bawah, baru kain kafannya. Nah, tali itu terdiri di mana? Di bawah kepala, kemudian di bawah dagu, kemudian di bawah tangan, kemudian di bagian pantat, di lutut, di betis, sama di bawah telapak kaki. Yang untuk bungkus yang paling bawah ada 7. Kemudian nah, untuk menalikannya itu tuh harus tali yang bisa dibuka ya. Jadi bukan tali sampul mati itu jangan. Jadi ikatan yang bisa dibuka. Gitu. Oke, dari saya itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi, Dek? Sudah cukup? Saya kira nanti adik-adik bisa praktek ya, semoga ini menjadi bekal kita. Kalau ada apa-apa nanti kan kita nggak tahu ya, kita itu akan ada di posisi apa, jadi harus siap semuanya. Jangan sampai nanti Anda nggak siap gitu. Jadi saya pernah dapat teman itu ya, itu akhirnya ketika dia di Jepang sendirian begitu ya, yang lainnya nggak ada lagi, mau nggak mau kan dia harus memandikan dan mengkafani jenazah, minta dikirimin videonya, coba tuh yang kemarin biasanya kita lakukan tuh kayak apa begitu. Jadi pasti bermanfaat. Gitu ya adik-adik ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup saja skill pada sore hari ini dengan bacaan. Ya, Dek, gimana? Siapa ini? Dia ya? Oke, dokter. Ya, dia gimana? Permisi dokter, mohon izin bertanya sebelumnya. Ini kan berdasarkan di buku skill kan yang diumumkan sebelumnya itu kan untuk alat dan bahannya kan untuk mengkafani jenazah saja nggih dokter. Ini berarti yang untuk memandikannya pripun nggih dok? Karena mohon maaf ini saya untuk prepare-nya untuk alat dan bahannya yang sesuai sebentar ya. Tak baca dulu. Terima kasih banyak dokter sebelumnya. Kok nggak ada? Oh iya, penugasannya mengkafani jenazah aja, ya sudah deh, mengkafani aja. Tapi paling nggak adik-adik tahu ya cara memandikan jenazahnya ya. Halo? Halo adik-adik? Ya, baik dokter. Ya. Oke, di sini ternyata disuruhnya mengkafani aja, nggak apa-apa deh. Tapi yang penting adik-adik harus tahu cara memandikan. Karena memandikan itu pasti kalau misalnya pasiennya habis makan atau itu perutnya harus diurut karena apa, nanti itu kan fesesnya banyak sekali, jadi harus dikeluarkan ya, diurut dikeluarkan begitu. Jadi apalagi kalau misalnya nanti adik-adik itu dapatnya adalah pasien
sudah pembusukan. Ya, itu kan pasti perawatannya tuh sudah beda lagi gitu ya. Nanti ada di wrapping macam-macam sekali. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup kita selesaikan dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. dokter. Terima kasih, Terima kasih, dokter. Dokter. Sama Dek. Dek, saya minta tolong salah satu nanti kirim absennya dulu ke saya ya. Baik, dokter. Ya.